Itu ujian luar biasa dari Allah yang saya pikir, ya Allah indah banget gitu. Kok sampai sepercaya ini gitu sama hambamu yang miskin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Paranois, kembali lagi di konten berbeda tapi bersama bareng gue Husein Ja'far Al-Hadar. Dan kali ini gue akan ngobrol-ngobrol bareng Hesti. Halo Hesti. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ceritanya melihara anjing ini itu melihara, menyelamatkan atau gimana tuh? Awalnya sih cuma ngasih makan aja. Ngasih makan. Kenapa Awalnya, banyak anjing di sekitar rumah? enggak, waktu itu ada satu anjing yang terlantar gitu dari Terlantar. perumahan. Dia makan sampah. Oh, stop. Kebetulan di rumah saya saat itu banyak saya ngerawat kucing jalanan Oke. gitu karena nggak punya makanan anjing, karena ada makanan kucing ya saya kasih makanan kucing itu gitu. Oh, kepada anjing itu. Nah, Dan dia mau aja. mau Karena sebelumnya sampah bahkan iya, mau ya. karena memang nggak ada ngasih makan gitu. Nggak ada yang ngasih makan. Iya. Ini sempat mencuri perhatian Hesti karena kalau lu tonton di YouTube-nya Noise gitu, di versi videonya lu akan tahu bahwa Hesti ini sebenarnya bercadar. Tentu sudah berkerudung ya, tidak mungkin bercadar tanpa berkerudung. Artinya berkerudung dan bercadar, sehingga bagi sebagian orang yang tidak paham atau berbeda pandangan dengan dia, ya tentu tercuri perhatiannya ketika ngelihat Esti melihara anjing. Tapi ternyata awalnya ya nyelamatin anjing yang kelaparan karena makan sampah ya Esti. Oke, terus gimana cerita? Itu kapan? Itu beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu. Jadi sampai sekarang semuanya nggak ada istilah saya sengaja mau ngerawat anjing gitu. Menyelamatkan lah ya. Dan lebih saya tepatnya juga nggak mengutin anjing dari jalanan. Justru yang datang ke saya itu saudara muslim saya yang minta tolong. Jadi mereka menginfokan, Mbak Esti tolong dong di kompleks saya ada anjing terlantar gitu. Dia mengganggu orang jalan, terus ada yang mau sholat terganggu. Jadi saya inti dari kenapa sampai detik ini saya ngerawat itu, ya sebenarnya sih saya udah nggak mau gitu. Iya. Karena udah full, karena memang saudara muslim saya entah dari mana dia ngehubungin saya, mungkin kenal saya gitu kan, minta tolong. Tapi sebelum saya nolong selalu saya izin dulu juga sih sama Allah, boleh nggak kalau dimudahkan, kalau emang dibolehkan tolong mudahkan, kalau enggak ya jangan gitu. Pasti dipersulit kan sama Allah kalau memang tidak diperuntukkan saya rawat gitu. Ya mudah aja gitu, ngalir aja. dan kamu yakin itu memang amanah dari Allah buat kamu? Karena saya tahajud sebelum akhirnya saya dan ngalir gitu aja. Bahkan dari Palembang pun dia nyampe ke Bogor. Dari Palembang? Iya. Anjing dari Palembang? Itu diselamatin gitu, bukan saya gitu. Saya bilang saya nggak punya uang loh buat ongkos apa segala macam gini-gini. Kalau misalkan memang Allah kehendaki, tapi saya izin dulu ya Allah kehendaki, insya Allah dia akan sampai ke rumah saya. Sampai sekarang udah ada di rumah, ada 8 ekor. Ini mengingatkan saya kepada salah satu kisah dari Nabi Muhammad yang dikutip oleh Al-Maghizi dalam Al-Maqidi nama kitabnya, di mana Nabi itu ketika Fathu Mekah dalam perjalanan beliau melihat seorang anjing yang menyusui anaknya. Menyusui anaknya, kemudian beliau memerintahkan kepada sahabatnya untuk membentengi anjing itu. Agar apa? Agar anjing itu selamat dari pasukan yang begitu banyak atau umat Islam yang begitu banyak, agar gak ketendang atau si anjing tidak mengganggu dan sekaligus juga agar si anjing ini tidak mengganggu manusia itu, karena kalau lewat di sampingnya mungkin si anjing itu risih karena kan apalagi sedang menyusui anaknya, dia sedang melindungi, galak. Anjing itu akhirnya selamat. Manusia mungkin juga ketika ada di kompleknya anjing dan dia gak tahu dari mana, dia takut kan, dia gak ngerti kan. Akhirnya diserahkan ke Hesti. Jadi dalam hal ini ada dua makhluk yang si anjing tidak mengganggu manusianya, dan manusia juga tidak berniat menzolimi anjing itu. Biasanya kan karena itu ada anjing di jalanan, karena takut pengen ditimpuk aja bang. Nah itu salah paham. Dan si anjing juga, jadi bagaimana caranya tidak saling mengganggu, ya udah saya punya tempat, saya selamatkan anjingnya. Si manusia tidak berbuat zolim, si anjing tidak jahat juga ke manusia itu sendiri. Itu sih sebenarnya niatnya saya. Kalau ditanya kenapa
Jujur saya nggak mau. Saya bukan orang yang dari awal basicnya pecinta anjing, enggak gitu. Tapi peduli aja ya. Tiba-tiba hatinya tergerak aja untuk ngasih makan itu. Kan yang menggenggam hati saya itu Allah. Benar-benar. Jadi terserah Allah mau diarahkan kemana, saya mau cinta ke siapa. Masih untung saya cintanya ke hewan, yang dimana ketika saya mencintai hewan itu tidak zolim ke saya gitu. Kalau ke manusia kita cinta, tiba-tiba zolim ke kita. Bener gak sih? Wow, bener Bener sekali. kan? Apa yang disampaikan Hesti ini mengingatkan gue juga pada hadis Nabi. Nabi bilang begini, najasatul lisan al-bada'at. Najisnya lisan manusia itu adalah pada kebohongan-kebohongan, kemunafikan-kemunafikan. Artinya yang tadi dikatakan Hesti gitu, anjing memang najis liurnya gitu. Tapi itu kodrat memang dari yang Allah, dikaruniakan oleh Allah. Iya. Dan itu bisa dibersihkan. Iya. Tapi najisnya mulut manusia ketika mereka ngata-ngatain orang lain. Itu padahal kodrat lisan itu seharusnya berucap hal-hal yang baik. Tapi justru menyakiti dan bisa jadi dia gak bisa dicuci. Iya. Karena hati manusia yang tersakiti bisa jadi paling tidak susah atau bahkan tidak bisa disakiti. Sekarang ngomong-ngomong anjingnya udah ada berapa, Hesti? Ada ya, semakin bertambah ya. Karena tapi untuk saat ini saya udah dulu deh, saya minta sama Allah, ya Allah saya udah dulu deh gitu kan. Karena saya juga bukan cuma hewan, ada anak-anak yatim piatu juga yang saya asuh. Oh, oke. Gitu. Kalau anjing udah ada berapa sekarang? Ada 100 lebih. 100 lebih dan hampir. Butuh biaya semua sih. Dari 100 anjing itu. Selama ini berarti dari mana sih? Dari Allah. Oke, dari Allah dan melalui saya jualan. Jadi enggak, maksudnya pribadi. Iya, dari pribadi. Oh, bukan dari kalau mungkin orang gitu. Ya, mungkin orang pikirnya dari luar, donatur gitu banyak. Saya gini deh, memang sampai detik ini masih banyak yang katakan gitu ya bahwa Hesti nih cari donasi. Saya nggak pernah takut dengan fitnah-fitnah seperti itu, gitu. Karena yang selama ini menjadi donatur tetap saya hanya Allah gitu ya. Dan saya juga nggak pernah minta open donasi. Itu saya dari jualan. Ayo dong, misalkan makanan anjing di rumah habis, tolong dong dibeli gitu. Jualan apa? Peye sama keripik. Nah dari disisihkan nanti buat. Enggak, memang hasil seluruh penjualan itu buat kebaikan. Jadi bukan enggak saya. Kalau kamu sendiri? Saya dari kerja. Oh, kerja di apa? Di rumah. Oh, kerja di rumah. Oke. Tanah seluas apa tuh sih? Sebenarnya 1000 meter manjang ke belakang. 1000 meter manjang ke belakang. Kandang anjingnya di belakang. Paling gitu. belakang. Di rumah juga ada kucing. Kucing, iya, di kamar saya kucing. Iya, itu juga sekaligus buat nemenin saya aja. Iya, artinya penegasan bahwa ini sebenarnya soal menyelamatkan makhluk Tuhan, siapapun makhluk Tuhan itu atau apapun makhluk pokoknya Tuhan yang itu. Allah kehendaki. Entah itu anaknya. Iya, apa yang Allah kehendaki dalam hidup saya, yang Allah pertemukan itulah yang memang ya seperti biasa saya selalu, ya Allah kalau emang dikehendaki saya yang merawat, ya insya Allah saya akan rawat. Semuanya dikasih bonus. Kayak saya juga punya anak bontot laki-laki, itu anak yatim piatu. Tadinya mau dibuang ke terminal, diserahin ke saya. Saya pikir awalnya anak anjing atau anak kucing. Ya Allah. Nggak taunya anak manusia. Makanya saya bilang siapapun yang mau kasih anak manusia, insya Allah saya akan tampung gitu. Mau saya miskin karena saya punya Allah yang maha kaya. Jadi saya nggak pernah ketakutan. Terus itu berarti anak-anak di rumah itu juga 1000 meter itu? Ada anak-anak. Ada berapa kalau yatim? Saya ada 1 sendiri sih. Gitu. Terus kalau yang lain di rumahnya sama neneknya, anak yatim piatunya. Cuman kamu saya biayain tiap bulannya. Oke. Terus ada yang hafiz juga, ini juga penghafal Al-Qur'an pesantren, saya yang biayain pesantrennya. Oke. Tanah itu berarti punya diri kamu, bukan kayak sewa enggak. Atas nama saya sendiri. Dan itu jauh dari pemukiman warga padahal ya? Iya. Jadi itu rumah sendiri. Di tengah-tengah sawah? Iya. Tapi ada aja masih yang kayak mempermasalahkan itu? Enggak sih. Kalau di sana nggak ada ya? Itu awal-awal Maret aja tahun 2021. Oke.
Itu ada yang itu netizen lah ya. Provokator enggak, jadi preman situ gitu yang ibaratnya mungkin saya kurang sajen ya, saya nggak ngerti lah. Iya, Gitu. iya. Itu ibarat kata saya ini ujian gitu. Ya Allah lagi nguji lagi, ya udahlah jalanin aja. Oke. Nah, setelah kamu viral jadi perbincangan pada saat itu, Hesti, kemudian ada ini nggak? Ada yang kayak datang, oh mau ikutan nih, membantu ini, Kalau atau misalkan mensupport kamu lah, entah dengan berbagai caranya. itu di Instagram saya aja. Kalau misalkan saya kehabisan, yuk bantu dong gitu. Paling makanan itu aja. Tapi juga itu dari saya jualan. Tapi kadang ada juga yang Mbak saya nggak bantu gitu misalkan. Ya serelanya dia, seininya dia aja gitu. Oke. Terus awalnya itu kamu kan bercadar nih, kamu kan bercadar, dan tentu kamu tahu lah hukum memelihara anjing itu kan masih terjadi perbedaan pendapat. Walaupun kamu kan bukan memelihara tapi menyelamatkan ya. Tapi perasaan kamu itu di awal gimana, Hesti? Dulu sebelum nolongin yang kelaparan itu memang nggak pernah mau gitu. Anak saya kan pengen, saya nggak mau karena memang saya nggak belajar, nggak mencari tahu dan tidak mengkaji lagi setiap kajian yang saya dengar. Tapi setelah saya dengar lagi, setelah saya belajar dari, ya mungkin saya nggak bisa ngomong dari guru ini, akhirnya dikasih inian nasihat bahwa memang saya ini nolongin gitu loh. Bukan cuman si binatangnya yang saya tolongin, justru warga kompleks itu akhirnya terselamatkan. Anaknya lari-larian gak diudak-udak, sendalnya juga nggak digigitin lagi sama si anjing gitu kan. Benar. Ya akhirnya ya udah gitu. Itu doang sih. Ini yang orang sering salah. Seolah-olah jika hewan itu najis atau haram dimakan, dia berhak untuk dibenci. Iya itu dia. Padahal tidak. Makanya dia najis atau haram dimakan bukan berarti boleh dibenci. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, termasuk anjing dan hewan-hewan yang najis dan haram itu. Karena karena perkara haram dimakan kemudian harus dibenci, mohon maaf, daging manusia juga haram dimakan. Apakah kita harus benci manusia? Itu dia. Kencing manusia juga najis. Apakah kita harus benci? Tidak gitu. Hesti menyadari bahwa ini amanah dari Tuhan. Apa yang kemudian Tuhan berikan sebagai reward dalam 10 tahun ini? Tuhan berikan apa ke Hesti dari ini yang Hesti rasakan? Ketenangan. Jadi yang nggak pernah punya rasa khawatir, nggak punya duit, ada makhluk Allah gitu, enjoy aja. Saya nggak pernah khawatir gitu. Justru lebih dekat ke Allah. Ketika saya memandang lafal Allah yang ada, kayak berasa Allah tuh lagi peluk saya. Saya tuh seperti, ya memang yang selama ini nemenin saya itu cuma Allah, nggak ada siapapun. Jadi ketika waktu Maret 2021 itu saya lagi di demo banyak warga yang saya memang nggak pernah keluar rumah, nggak pernah keluar kamar. Itu ujian luar biasa dari Allah yang saya pikir, ya Allah indah banget gitu. Kok sampai sepercaya ini gitu sama hambamu yang miskin ini. Saat itu lagi dihujat, yang lagi viral, terus saya dibuang sama mantan suami saya, digugat. Yang saya tidak tahu permasalahannya apa. Jadi bertubi-tubi saat itu. Mungkin ya Allah, mungkin memang ini gitu. Saya harus jalanin dulu. Di saat di demo itu saya berjuang sendiri dengan orang lain gitu kan. Jadi saya, ya Allah kasih saya sesuatu yang luar biasa gitu. Itu saya nggak pernah menyalahkan siapa. Saya pikir itu adalah doa, di mana Allah lebih tahu perjalanan hidup saya berjuang untuk hewan-hewannya, untuk anak-anak saya saat itu. Jadi saat itu ya udah memang hanya Allah. Saya nggak pernah cerita ke keluarga saya tentang penderitaan saya dengan anak-anak. Ke saudara-saudara saya juga saya nggak pernah cerita, ya cuma Allah. Jadi ya Allah, terserah Engkau mau jadikan aku apa, saya akan ikut, akan ikhlas jalaninya. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.